Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sampai sekarang masih tetap kagum. Ada orang yang begitu rumit hidupnya. Ketika saya mendengarkan orang yang konsultasi, dia bisa menceritakan seluruh kehidupannya dengan segala macam keruwetannya. Sedemikian rumitnya, ruwetnya hidupnya, sampai dia sendiri bingung mau mulai cerita dari mana. Romo, saya tidak tahu nih mau mulai dari mana. Rumit sekali persoalannya, Romo. Dan saya cuma bisa senyum-senyum saja. Nah, kok bisa rumit seperti itu? Itu dibutuhkan keahlian yang luar biasa loh untuk bisa rumit begitu hidupnya. Itu kalau ditulis jadi novel, wah novel yang bestseller. Wah, bisa menciptakan kisah yang rumitnya seperti benang kusut, nggak ada solusinya itu. Apa nggak hebat itu? Maka saya kagum sekali. Kagum sekali. Ketika saya mendengarkan semuanya, sebetulnya itu semua terjadi di pikirannya. Dia merasa tidak dicintai. Dia merasa dunia ini kejam. Menurut saya ya dunia kejam, tapi bagi saya tidak kejam-kejam amat itu. Tidak sampai saya pusing. Menurut dia tidak dicintai. Dia diabaikan dan sebagainya. Dan saya dengarkan juga orang-orang yang dia tuduh mengabaikan, tidak menghormati. Saya dengarkan punya begitu banyak bukti bahwa dia itu diperhatikan loh. Dicintai, tapi nggak bisa lihat. Heran saya juga, heran. Persoalannya rupanya ketika saya renung-renungkan cuma satu. Yaitu, dia itu ingin semua peristiwanya sesuai dengan yang dia mau. Itu yang jadi masalah. Lalu tidak ada satupun yang sesuai. Jadi semuanya salah. Semuanya salah. Sampai dia sendiri tidak tahu apa yang dia inginkan. Karena semuanya salah. Persoalan yang kedua adalah dia tidak sadar. Tidak sadar bahwa semuanya itu ada di kepalanya. Bukan ada di luar sana. Karena jelas saya sendiri melihat dan merasakan yang dia ceritakan itu ada di sana, tidak di sini kok. Berarti itu subjektif, saya tidak mengalaminya. Nah, dia bisa mengatakan, Romo tidak mengalami. Ya benar, itu berarti memang pengalaman Anda, bukan pengalaman saya. Maka memang harus sadar sebetulnya. Sadar bahwa kita itu lebih besar dari persoalan kita. Sadar bahwa kita itu transenden, melampaui semuanya. Sadar bahwa kita itu spiritual being. Nah, itu yang paling penting. Kita itu spiritual being, bukan physical being. Kalau kita menganggap bahwa kita itu physical being, ya kita terbatas. Terbatas pada apa yang kita lihat, terbatas apa yang kita dengar, terbatas apa yang kita rasa. Tapi tidak. Kesadaran kita melampaui apa yang bisa kita lihat. Bahkan kita bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh mata. Empati, nah itu kan tidak dilihat oleh mata. Tapi kita bisa melihat, bisa mengerti. Seandainya kita mampu berempati, terlatih berempati, maka kita akan lebih sadar. Sadar akan diri sendiri dan sadar akan orang lain. Dan kemudian kita bisa mempunyai sudut pandang yang begitu luas. Tidak mudah terkuasai oleh emosi, pikiran dan kejadian yang sedang dialami. Saudara saya yang begitu rumit itu persoalannya, karena tidak mampu mengambil jarak dari persoalan yang dia hadapi. Tidak juga mampu mengambil jarak dari emosi yang dia rasakan. Dari pikiran yang terus-menerus membombardir dirinya. Dan sebetulnya itu artinya refleksi. Refleksi itu bercermin. Dan bercermin itu harus mundur dari cermin. Kalau bercermin itu mepet pada cerminnya ya nggak lihat apa-apa. Lihat tapi nggak jelas. Harus mundur, mengambil jarak. Dan kemudian melihat lebih jernih. Kesadaran adalah langkah mundur. Mengambil jarak dari peristiwa, mengambil jarak dari emosi, mengambil jarak dari pikiran. Dan kemudian bisa melihat lebih jernih. Karena ada jarak, ada perspektif yang lebih luas.
Kalau Anda pergi ke Labuan Bajo, kemudian melihat Pulau Padar dari perahu, ya tidak bagus-bagus amat, sekedar pulau aja begini bentuknya. Tapi kalau Anda naik, melihat dari atas Pulau Padar, Anda akan melihat perspektif yang berbeda. Laut yang jernih, pulau-pulau yang menghias di bawah, kemudian juga ada pantai yang berwarna pink dari atas. Apalagi kalau itu pagi-pagi ketika matahari terbit, perfetto. Itu artinya apa? Artinya mengambil jarak dan mengubah perspektif, mengubah segalanya. Bagaimana caranya? Sadar. Begitu kita sadar, kita mentransendensi apa yang kita sadari. Saya sadar akan tangan saya. Tangan saya ini lumayan hangat. Saya sadar, berarti saya mengatasi tangan saya. Saya sadar akan badan saya mengatasi badan saya. Saya sadar akan persoalan saya mengatasi persoalan itu. Itu sudah 90% persoalannya selesai. Karena kemudian saya tidak melekat pada persoalan itu. Saya sadar saya marah. Sudah tidak jadi marah, wong sudah sadar. Tapi ketika kita marah-marah emosional ya kita nggak sadar. Maka orang lain mengatakan sadar, eling. Nah, gitu. Ketika kita emosi. Ketika kita muyak berpikir ya kita tidak sadar. Ketika kita berpikir tidak sadar, ketika sadar tidak berpikir. Ketika emosi tidak sadar, ketika sadar ya tidak emosi. Maka sebetulnya saudara saya yang rumit sekali persoalannya itu, menyelesaikannya itu tinggal cuma satu langkah saja. Sadar, selesai. Tapi sulitnya minta ampun. Untuk sampai pada kesadaran itu sulit sekali. Latihannya bagaimana? Nggak ada latihannya, sadar saja. Menyadari bahwa saya itu lebih besar dari persoalan saya. Sadar bahwa saya itu transenden. Sadar bahwa saya itu tak terbatas. Sadar bahwa saya itu tidak sama dengan persoalan saya. Sadar bahwa saya itu berjarak dengan emosi dan pikiran saya. Begitu kita sadar, kita mundur, kita memandang persoalan lebih jelas, lebih jernih, dan solusinya juga lebih tepat. Bahkan pikiran itu gampang sekali diselesaikan. Pikiran dicuekin aja, hilang sendiri. Dan itu terbukti. Anda dan saya itu sehari bisa berpikir ribuan pikiran. Siapa yang ingat tadi jam 5 mikir apa? Ayo, nggak ada yang ingat toh? Berarti nggak penting-penting amat. Oh, ingat aja nggak kok penting. Maka sebetulnya mengatasi pikiran yang rumit itu gampang. Dicuekin aja bisa. Mundur dalam kesadaran, lalu jadi penonton pasif. Penonton yang tidak terlibat, independen. Menyaksikan pikiran yang muyek itu. Nanti pikiran itu sendiri, malu sendiri. Anda diperhatikan, dicuekin. Betapa persoalan yang begitu rumit itu sebetulnya solusinya sangat sederhana. Hanya satu langkah kecil, sadar. Apalagi kalau kita bisa sadar bahwa kita itu begitu dicintai Tuhan. Semua persoalan selesai. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.